Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reha Semasa Gandhi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, NIM 1900213. Nah, kali ini saya akan membahas public relation, tentang sejarah perkembangan public relation. Humas atau public relation sebagai ilmu pengetahuan relatif baru oleh bangsa, tetapi perkembangannya untuk di dunia secara internasional itu bukan merupakan hal yang baru lagi. Humas atau PR merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, atau psikologi. Dan yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan banyak keilmuan lainnya. Ilmu dari public relation atau istilahnya muncul mulai abad ke-20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir saat itu karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok yang dalam tujuannya tidak sama. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerjasama hampir semua belah pihak demi kepentingan bersama. Maka pada saat terjadinya revolusi industri, pada saat itu juga dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Ketika diolah kembali secara detail, persoalan atau keilmuan dari kehumasan ini justru sudah ada cikal bakalnya dan diterapkan berabad-abad yang silam. Misal, penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewanya. Nah, jadi proses penyambutan kedatangan dari tamu istimewa melalui beragam upaya atau cara dalam rangka tujuan menjaga hubungan baik, munculnya kenyamanan dan merasa dihargai oleh pihak yang menunggu. Jadi hubungan timbal balik antara yang menunggu, yang menyambut, atau bisa disebut sebagai lembaga, perusahaan dengan masyarakat, sehingga ada kesepahaman di antara kedua belah pihak. Dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori Bapak Public Relation Internasional yaitu E.V. Ledbetter-Lee atau E.V. Lee, yang disebut sebagai The Father of Public Relation. The Father of Public Relation. Sekitar tahun 1906, E.V. Lee pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Maka cikal bakal munculnya keilmuan public relation yaitu di Amerika. Kemudian gagasan dari pemikiran E.V. Lee saat itu dalam pengembangan perbaikan pembawaan ini itu dinamakan The Declaration of Principle. Jadi pada saat itu yang namanya ada batas luar biasa antara manajemen mengambil kebijakan dengan level mereka yang disebut sebagai buruh atau masyarakat. Maka hadirnya E.V. Lee menjembatani itu sehingga dasar satu isi Declaration of Principle itu yang dibuat oleh E.V. Lee membuat publik yang selama ini bodoh tidak diperhitungkan, sekarang menjadi diabaikan. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan keinginan dari manajemen dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu bisa seimbang. Nah, gambaran atau kronologis perkembangan PR ke public relationan, ke manajemenan atau humas di dunia pada tahun 1865 atau 1900 di abad 19, publik masih dianggap tidak banyak punya kepentingan industri. Bahkan saat itu publik internal ataupun eksternal dianggap bodoh karena tidak memberikan pengaruh apapun pada pengambilan keputusan atau kebijakan. Kemudian berkembang pada tahun 1900 sampai 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian setelah 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena lembaga atau perusahaan mulai dianggap penting.
Pada saat itu publik mulai diberi tempat serta pendidikan dan dihargai. Dan pada tahun 1925 di New York, public relation mulai dianggap sebagai atau muncul suatu pendidikan tinggi resmi seperti perguruan tinggi di kotanya. Pada tahun 1928 di Belanda sudah mulai masuk nih pendidikan tinggi public relation. Bahkan minimal secara merata di Belanda sudah menjadi fakultas public relation. Bahkan hampir seluruh jurusan menjadi public relation atau manajemen humas sebagai mata kuliah wajib di jurusannya. Pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mulai paham dalam mengetahui hal-hal yang sebenarnya, memahami dan mempelajari ilmu publik, dan menjadi dasar untuk berpijak di suatu lembaga tersebut. Perkembangan di tahun 1968 di Belanda pada saat itu yang sangat yang disorot adalah Amerika, Eropa, dan Belanda. Maka di tahun 1968 Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dilakukan, dan Belanda menganggap ini sebagai konsep ilmiah yang bisa digunakan hampir keseluruhan sektor kehidupan. Tahun 1968 sampai 1979, publik mulai dikembangkan di berbagai bidang terkait dengan keilmuan. Public relation pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional mulai memakai globalisasi di dalam perubahan mental dan kualitas. Dan tahun 1990 sampai sekarang, yang pertama yaitu terjadi perubahan mental, kualitas dan pola pikir, juga termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional dan internasional. Yang kedua, membangun kerjasama secara lokal. Setiap orang atau lembaga mulai menyadari bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional, dan internasional. Dan terakhir, melalui perkembangan dan membuat orang saling belajar baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu teknologi sesuai kebutuhan era globalisasi dan informasi. Perkembangan public relation di Indonesia dan mulai masuk di Indonesia itu pada tahun 1994. Pada saat itu Alwi Dahlan pada konferensi Humas pada tahun 1994. Pada saat itu sejarah Humas di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberikan keterangan melalui pers. Pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu dari keilmuan public relation bahwa Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya public relation tersebut. Sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI yang kemudian ditunda dan tidak disampaikan secara langsung, tapi melalui Dewan Pers mengenai pemilihan presiden. Sebelum pada saat itu Bung Karno bersama timnya memutuskan Undang-Undang Dasar. Jadi pada saat itu juga proyek mercusuar berbentuk citra dengan adanya radio RI atau RRI dan TVRI disiarkan terkait dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan proklamasi itu juga membuat perkembangan munculnya badan atau lembaga yang sifatnya adalah terkait dengan publik seperti Depen, Setnek, Jubi, dan Depkominfo. Kemudian tahun 1962 itu dianggap cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presidiling Kabinet Perdana Menteri Juanda tahun 1967 sampai 1971 terbentuk suatu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Di tahun 67 juga didirikan koordinasi antar humas. Di Departemen atau Lembaga Tinggi Negara tahun 1972 sampai 1993 muncullah PR atau Public Relation di kalangan profesional. Ada lembaga-lembaga swasta ditandai dengan didirikannya suatu wadah profesi humas, yaitu Perhumasan. 15 Desember 1972, pendirinya adalah Wardiman Joyo Diningrat. Kemudian Marah Yunus, Nana Sutesna, dan tanggal 10 April 1987 dibentuk suatu wadah project, yaitu APRI Associasi, perusahaan publik
Relation Independent. Jadi Asosiasi Perusahaan Public Relation Independent, itu APRI, berbentuk organisasi dari perusahaan yang independen dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi PR yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas, yang kedua memberikan informasi kepada klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam PR, dan ketiga mengembangkan kepercayaan umum PR kepada masyarakat, gitu. Arti PR kepada masyarakat. Pada tanggal 27 November 1995 juga dianggap sebagai satu titik perkembangan PR di Indonesia dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Jadi ada 4 tahap perkembangan PR, yaitu early public relation, kemudian yang kedua propaganda public relation, publicity state, kemudian ketiga early to wise communication, kemudian yang keempat advance to wise communication. Sebagai kegiatan ilmu PR melahirkan berbagai teori dan paradigma dan konsep-konsep keilmuan terkait dengan ke-PR-an. Sedangkan sebagai profesi, PR itu adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. PR sebagai ilmu tentang penelitian ke-PR-an yang dapat menguji atau verifikasi terkait dengan teori, termasuk pemecahan masalah atau menemukan fakta-fakta lapangan terkait dengan persoalan yang dialami oleh sebuah lembaga atau organisasi, termasuk peran-peran dan penelitian yang dilakukan PR dalam membuat berbagai macam program yang tepat dari perkembangan dan perbaikan lembaga. PR sebagai profesi itu menjadi seni yang dapat digunakan secara praktis oleh para praktisi PR, dan PR praktisi ini melahirkan profesi PR seperti halnya profesi-profesi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah public relation di dunia dan di Indonesia. Nah, semoga sejarah ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana PR di masa-masa sebelum kita mempelajarinya. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini, dan selalu dukung supaya dapat memberikan ilmu-ilmu yang lebih menarik ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.